Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui dan menyadari bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Karena itu, Tuhan sangat tahu dan Tuhan sangat mengerti semua tentang kita. Di mana batas kemampuan kita, di mana titik kelemahan kita, di mana kekuatan kita, semua tentang kita tentulah Tuhan tahu. Karena dalam proses penciptaan pun Tuhan yang mencipta kita dari debu tanah itu. Karena kita berasal dari debu, maka Tuhan tahu sebenarnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang diciptakannya yang punya batas kelemahan. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini, mengetahui, menilik, dan melihat semua perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita kerjakan, dan akan apa yang kita pikirkan pun semua diketahui oleh Tuhan. Jadi jelaslah bagi kita semua yang akan kita kerjakan, semua yang akan kita lakukan, semua proses perjalanan kehidupan ini, bahkan sebelum kita mengerjakannya pun, Tuhan sudah terlebih mengetahui, mengukur, dan bagaimana batas dari kemampuan kita yang berasal dari debu ini. Maka begitu juga dalam firman ini dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, di mana Tuhan mengulang kembali perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel kepada umatnya melalui Musa di dalam pidato Musa sebelum dia akan mati. Dan umat Israel akan melanjutkan perjalanan dan hidup mereka ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh pemimpin yang baru bagi mereka. Maka Musa mengingatkan mereka, Bapak Ibu, sebelum mereka akan berangkat ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tempati, maka perintah ini kembali diingatkan oleh Musa kepada umat Israel supaya mereka menjaganya, memeliharanya, dan melakukannya sepanjang hidup mereka dalam perjalanan mereka, bahkan ketika mereka nanti telah tiba di tanah Kanaan itu. Ini semua dilakukan oleh Musa demi kehidupan mereka dan demi kebaikan mereka, supaya mereka kelak tidak punya banyak alasan, tidak memberi dan menciptakan banyak alasan dari hidup mereka, dan bilang kalau mereka tidak tahu dengan perintah itu. Tapi sebelum mereka berangkat, Musa sudah terlebih dahulu memperlengkapi, memberikan pandangannya, memberikan pembekalan, supaya umat itu tahu apa yang mereka harus lakukan, dan perintah itu selalu harus mereka pegang dalam kehidupan mereka. Dalam firman ini jelas kita lihat tadi bahwa Musa berkata kepada umat Israel, perintah itu tidak terlalu sukar.
Di ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dalam bahasa Batak, dang masok kalhu manang maholaku. Jadi perintah itu terukur dan perintah itu disadari oleh Tuhan dan diukur oleh Tuhan, pasti mampu dikerjakan oleh umatnya itu. Kalau mereka bersungguh-sungguh dari hatinya, tidak bermain-main, dan tidak membuat alasan-alasan dari pandangan dan dari yang telah diketahui oleh Tuhan, bahwa umat itu pasti mampu untuk melakukan perintah firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Dikatakan di sini Bapak Ibu tidak sukar. Artinya Tuhan tahu batas kemampuan dan kesanggupan umatnya. Maka Tuhan memberi yang tidak sukar. Karena Dia tahu sampai di mana bisa kita menanggung beban-beban dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu betul. Karena itu adalah umat pilihan Tuhan. Bagaimana mereka bersikap dan bisa menanggung segala beban perintah itu, Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan itu tidak terlalu sukar. Dan dikatakan pula itu tidak terlalu jauh. Dekat sekali dengan umatnya itu. Maka yang diperintahkan oleh Allah, sekali lagi tidak terlalu sulit dan bukan di luar jangkauan mereka. Tidak. Sekali lagi ayat 12 menjelaskan, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita untuk kita lakukan? Maka sebenarnya Tuhan membuat begitu sangat praktis, begitu sangat dekat, begitu dibuatnya supaya kita dapat melakukannya. Karena Dia tahu karakter umatnya itu yang tegar tengkuk itu. Dan Musa juga melihat itu supaya mereka tidak menciptakan banyak alasan. Maka dibuat tidak sukar dan tidak terlalu jauh. Karena supaya tidak ada alasan soal jarak. Terlalu jauh kami tidak mampu melakukannya. Terlalu jauh kami tidak punya banyak biaya untuk mendapatkannya dan mengerjakannya. Sangat sukar, ini di luar dari batas kemampuan dan beban kami. Jadi Tuhan sudah memperlihatkan, sudah menghitung supaya mereka tidak mempunyai banyak alasan supaya tidak melakukannya. Maka umat itu jelas tahu kalau perintah, firman itu, patik itu ada di tengah-tengah mereka, bukan jauh. Bahkan Musa sudah mengingatkan supaya tidak bilang, supaya umat Israel tidak mengatakan kalau perintah itu jauh atau masuk kalhut, tidak terselami pikiran manusia. Karena Musa tahu juga sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa tahu kecenderungan umatnya, kecenderungan umat Tuhan waktu itu. Kalau tidak niat melakukan, memang sangat banyak alasan untuk menolak. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada niat untuk melakukan, banyak sekali alasan yang bisa kita ciptakan supaya kita tidak melakukannya. Bukankah Musa sudah memberikan perintah itu ketika mereka dalam perjalanan? Jadi Musa sudah antisipasi. Karena dia tahu betul karakter. Dia tahu betul sifat bangsa Israel. Jadi di awal sudah diantisipasi oleh Musa. Kalau umat itu bilang terlalu sukar dan terlalu jauh. Padahal mata mereka sendiri sudah melihat kalau perintah itu sudah diberikan oleh Musa ketika dalam perjalanan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, Musa dengan tegas bilang kalau perintah itu bukan di langit. Maka Musa bersungguh-sungguh mengingatkan supaya mereka berubah. Tidak lagi menciptakan banyak alasan. Supaya tidak berperilaku yang serupa seperti yang dulu, yang tidak baik itu. Saat mereka akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan itu. Yang berikut dikatakan firman itu tidak di seberang laut tempatnya.
Sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut dan mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita supaya kita melakukannya? Hal ini juga sudah diantisipasi oleh Musa. Supaya umat tidak bilang kalau perintah itu berada di seberang laut, lalu siapa yang akan mengambilnya, lalu kita akan melakukannya. Musa paham, Musa kenal betul, Musa tahu betul dengan karakter umat Israel, sehingga dia sudah memberitahu supaya umat itu tidak membuat-buat banyak alasan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya karena kebebalan mereka, karena kejahatan mereka, karena dosa-dosa mereka, karena hati mereka yang tegar tengkuk. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak pernah mendengar, bukan mereka tidak tahu kalau Musa sudah menerima perintah itu dari Allah. Tetapi persoalan hati mereka yang tidak beres bisa menciptakan banyak alasan supaya tidak mengerjakan itu. Pada ayat ke-14 dengan jelas dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi perintah itu tidak jauh. Ada di dalam, sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi perintah itu sekarang, Bapak Ibu, maaf kalau saya bilang seperti ini, antara mulut dan hati itu hanya satu jengkal saja. Tetapi coba kita perhatikan, alangkah seringnya manusia, apa yang keluar dari mulutnya tidak berasal dari hatinya. Dan apa yang diucapkannya kadang tidak lahir dan tidak bersumber dari hati. Itu sebabnya kadang kita menjumpai orang-orang yang tidak sinkron antara mulut dan hati. Lain di bibir, lain di hati. Berbeda antara ucapan dan berbeda dalam hati. Maka tempat yang sangat tepat disampaikan oleh Allah melalui Musa. Perintah itu ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Sangat dekat kepadamu. Sangat dekat sekali. Dan melekat pada kita. Karena mulut kita melekat pada kita. Dan hati kita sangat melekat dengan kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, dono dohatai diho di bagasan pamangammu tahe. Di bagasan roham asa ulahononmu. Dalam hati dan dalam mulutmu. Maka mereka tinggal mengerjakan dan tinggal melakukannya. Tidak lagi buang-buang waktu. Tidak lagi membuang apa yang sudah mereka sampaikan dari mulut mereka. Apa yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Tidak dibuang-buang begitu saja. Jangan dibuang apa yang sudah ada di dalam hati mereka. Yang sudah mereka dengar dari Musa. Yang sudah mereka dengar dari Allah. Supaya tidak dibuang-buang lagi. Seolah-olah mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengucapkan perintah Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Perintah itu sungguh-sungguh disampaikan. Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Bahwa Allahmu itu adalah Allah yang kudus. Dengarlah dan ajarkanlah perintah dan firman itu kepada anak-anakmu. Ketika engkau sedang duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau sedang berjalan, ketika engkau hendak tidur, ajarkanlah semua perintah itu. Perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sekali lagi, perintah itu sangat dekat dengan kita. Kini, firman itu sudah dipahat ke dalam hati dan ke dalam mulut kita. Maka, tidak lagi tinggal di dalam dua loh batu. Maka perintah itu tidak hanya tertulis begitu saja di dalam kertas. Tetapi perintah itu sudah diukirkan ke dalam hati dan kepada mulut kita masing-masing. Maka sangat dekat sekali. Tinggal di dalam diri kita sendiri. Melekat kepada diri kita sendiri. Dan tidak akan mungkin hilang. Dan tidak akan mungkin kita lupakan lagi. Karena sudah melekat dengan kita. Maka jelas
Harusnya tidak ada lagi kesulitan bagi umat Israel untuk melakukan dan mengetahui kehendak Allah. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam perjanjian. Tuhan sudah mendekatkan firman-Nya dan menempatkannya. Bukan lagi di atas loh batu. Tuhan tidak lagi menempatkan perintahnya di atas loh batu. Tetapi sudah menempatkannya dalam mulut dan dalam hati umatnya. Jadi kalaupun besok-besok sudah di tanah Kanaan, maka tidak ada alasan lagi untuk bilang, belum kubaca. Ya susahlah karena masih ada di loh batu. Susah untuk dibawa-bawa. Lalu mereka bilang tiba-tiba, besok-besoklah. Aku belum tahu. Besok-besoklah, tidak ada waktu untuk mengingat-ingatnya. Tidak sempat untuk mempelajarinya. Saya lupa, saya tidak ingat. Tetapi karena Tuhan tahu kelemahan manusia. Tuhan tahu batas-batas dari kesanggupan kita. Maka perintah itu tidak hanya lagi dalam 2 loh batu. Tetapi perintah itu sudah diukirkan, dipahatkan ke dalam hati dan ke dalam mulut kita. Karena itu, mulut dan hati, saya tahu, kemanapun manusia pergi dan melangkah. Sekali lagi, kemanapun manusia pergi dan melangkah, pasti akan membawa dan ikut sertanya, yaitu mulut dan hatinya. Tidak ada orang Bapak Ibu yang tiba-tiba kalau pergi ke suatu tempat, lalu dia meninggalkan mulut dan hatinya. Tidak ada. Tapi kemanapun kita pergi selama kita hidup, pasti melekat bersama-sama dengan kita. Kemana kita pergi, mulut kita ikut dengan kita. Hati kita ada dalam diri kita. Tidak pernah orang lalu pergi terpisah antara mulut dan hatinya. Kusimpan dulu ya. Kutinggalkan dulu mulutku dan hatiku ini di sini. Lalu aku pergi. Tidak ada. Sekali lagi kemanapun kita pergi, pasti membawa mulut dan hati kita ini. Atau adakah orang yang pergi ke satu tempat meninggalkan mulut dan hatinya? Kalau meninggalkan ucapan yang tidak benar, harus. Kalau meninggalkan perasaan prasangka buruk atau luka-luka hati yang tidak baik, itu baik. Itu bagus. Tapi untuk meninggalkan hati dan mulut kita ini sepertinya tidak mungkin. Karena itu sudah melekat pada kita. Kalau tinggal mungkin itu akan bahaya. Itu karena Tuhan tahu sekali lagi dengan kelemahan kita. Tuhan tidak mau kita punya banyak alasan. Loh, batunya terlalu berat, dibawa-bawa sehingga tidak ingat. Alkitab saya tinggal lalu saya tidak ingat lagi perintah Tuhan itu. Kacamata saya tidak saya bawa. Minus saya sudah terlalu besar, lalu saya tidak bisa lagi baca firman itu. Hati saya sedang kacau, hati saya sedang galau, tidak beres. Hati saya sedang gundah gulana dan sebagainya. Itu tidak lagi menjadi alasan. Karena firman itu sudah ada dalam mulut kita dan sudah ada dalam hati kita. Satu contoh saya buat. Ada pernah satu orang tua, dia sedang mau menjahit pakaiannya. Tadinya dia pakai kacamata, lalu dia menaikkan kacamatanya ke atas kepala. Lalu bolak-balik dia pergi ke dapur, ke kamar, ke ruang tengah, mencari kacamata. Padahal sebenarnya kacamata itu sedang ada di atas. Sedang ada di atas kepalanya. Dia lupa kalau kacamata itu ada. Jadi besok tidak ada alasan bilang, lupa, saya tidak bawa. Saudara, perintah itu sudah ada dalam mulut dan hati saudara. Sekali lagi, kita tidak boleh tiba-tiba menjadi manusia yang amnesia dan lupa ingatan akan perintah Tuhan. Kalau sudah berbicara perintah Tuhan, maka kita harus mengingat dan terus melakukannya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Rom. Dalam Roma 10 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat 8 saja. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, Paulus juga mengutip dari ayat khotbah hari ini. Dia katakan bahwa firman itu sudah melekat dalam hati dan dalam mulutmu. Jadi, perintah itu sudah ada dalam diri kita. Maka jangan banyak lagi alasan, tapi lakukanlah perintah Tuhan dengan baik, dengan taat. Melakukan itu karena ketika kita melakukan itu dengan tunduk dan taat,
itu juga akan memberi kehidupan kepada kita. Sementara orang yang tidak taat kepada perintah itu akan membawa kepada kematian atau kepada kutuk. Maka pilihan kita hari ini, melakukan atau tidak melakukan perintah, sangat berhubungan sekali dengan kehidupan atau kematian yang akan kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu, 3 hal yang saya tekankan melalui firman ini untuk dapat kita hidupi dan untuk dapat kita imani menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah lakukanlah perintah Allah dengan setia. Jangan banyak-banyak alasan. Alasan itu tidak akan pernah selesai. Saya terlalu sibuklah, tidak punya waktulah, saya repot berpesta, saya repot membuat hal yang begini dan begitu. Sekali lagi, jangan punya banyak alasan. Tidak mengatakan Anda tidak mampu melakukan, tidak sanggup melakukan perintah itu. Tuhan terlebih dahulu sudah tahu batas kelemahan dan kekuatan kita. Tuhan tidak akan memberikan di luar dari batas kemampuan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu hal, persoalan, pergumulan, pencobaan di luar dari batas kemampuan kita. Maka tidak banyak alasan. Lakukan perintahnya dengan baik. Yang kedua adalah menghargai dan melakukan setiap nasihat atau perintah. Kalau Tuhan pakai hambanya, yang dalam firman ini adalah Musa, dalam kehidupan keseharian kita, para hamba-hamba Tuhan di dunia ini, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan teguran, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pandangan yang terbaik kepada kita, maka lakukanlah itu untuk kebaikan kita. Jangan menunda-nunda melakukan yang baik, karena belum tentu kita punya kesempatan lagi esok hari. Yang ketiga dan terakhir, mendengar dan lakukanlah firman Tuhan. Maka bagi kita yang bertelinga, dengar dan lakukanlah firman Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi seperti kuali yang punya telinga tapi tidak mendengar. Tapi kita punya telinga, maka kita mendengar dan juga sekaligus melakukan firman Tuhan. Sebab kalau orang hanya mendengar tidak melakukannya, dia sedang membodohi dirinya sendiri. Maka iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran dari firman Tuhan. Maka supaya dalam firman Tuhan sering kita dengar setiap minggu diulang-ulang, dikatakan begini, sebab yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya atau melakukannya. Jadi mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Mengajarkannya kepada anak-anak kita, mengajarkannya kepada keluarga kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan harus sampai kepada perbuatan. Kalau firman Tuhan hanya sampai mendengar dan tidak melakukan, maka apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan bagi orang, itu hanya teori saja. Tapi firman yang kita perdengarkan, firman yang kita lakukan, sehingga ketika orang lain melihat kita, dia dapat meneladani Kristus yang kita beritakan itu. Jadi kita yang memberitakan firman ini juga mampu dilihat oleh orang bahwa wajah Yesus ada dalam wajah kita. Ketika kita memberitakannya dengan baik, maka orang-orang juga akan terberkati dengan pemberitaan itu. Karena wajah Yesus ada pada wajah kita. Selamat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lakukanlah dengan tekun. Tuhan tahu dan Tuhan melihat kita. Dan Tuhan pasti menunggu, melihat kita untuk terus berbuah, melakukan, mendengar firman-Nya dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong dan sertailah kami, supaya kami terus dapat berbuah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pemberitaan kami akan Engkau dan anak-Mu Yesus Kristus. Dan dalam diri kami, orang-orang akan melihat wajah Yesus ada pada wajah kami. Dia yang kami beritakan itu. Berkatilah firman-Mu ini dan berkati semua jemaat-Mu, agar tetap teguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami terus dibaharui di dalam nama-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.